Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Komar, Pak Imam, alhamdulillah pagi hari ini kita sudah terbangun. Alhamdulillah untuk mengawali aktivitas nanti di siang hari. Kita kumpul di saung bambu, santai, mudah-mudahan dengan kumpul santai di saung bambu sambil ngaji, mudah-mudahan kita nambah ilmu ya Pak Komar ya, Pak Imam ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita coba akan ngobrolin soal ibadah yang sangat prinsip, yaitu ibadah sholat. Kenapa saya bilang prinsip? Karena perintahnya tidak lewat Jibril, tapi perintahnya Allah langsung kepada Rasulullah SAW saat Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Baik Pak Komar, Pak Imam, saya akan mengawali pembahasan sholat itu dari bagaimana pentingnya ibadah sholat atau kedudukan sholat dalam Islam. Ibadah sholat itu adalah ibadah yang sangat prinsip, yang sangat mendasar. Ibadah sholat itu bisa menjadi ukuran semua ibadah yang lain. Artinya apa? Ibadah yang lain tidak punya nilai apa-apa sebanyak apapun kita melakukan ibadah. Tapi kalau kita tidak sholat, maka ibadahnya itu tidak akan berbuah kepada pahala, nggak dianggap sama Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Jadi amal yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Fa in sholuhat sholatuhu sholuha sairu amalih. Kalau sholatnya bagus, maka amalan yang lain akan dianggap bagus, pun juga sebaliknya. Maka pastikan kita untuk menjaga sholat. Jadi kedudukan sholat dalam Islam itu sangat penting sekali, yaitu seberapapun kita melakukan ibadah yang lain, kalau sholat yang nggak dijaga, ibadah yang lain tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah sholat itu juga ibadah yang tidak ada kompromi, Pak. Tidak ada kompromi. Kalau haji itu kan ada komprominya. Kalau kita nggak kuat biayanya, nggak punya biayanya, nggak wajib hajinya. Puasa juga begitu. Kalau kita nggak kuat puasa, nggak wajib. Bahkan puasa itu rukhsahnya banyak. Rukhsahnya banyak. Kalau kita sakit atau dalam perjalanan boleh nggak puasa, tapi harus diganti dengan yang lain. Tapi kalau sholat, sehat kita wajib sholat, sakit pun tetap kita wajib sholat. Itu pentingnya sholat begitu Pak. Jadi orang yang sakit parah sekalipun, selagi dia punya kesadaran, masih ingat istrinya, masih bisa diajak ngobrol, masih sadar, maka wajib sholat itu tetap berlaku. Bahkan sampai dia tidak bisa melakukan gerakan sholat sebagaimana mestinya, maka dia boleh melakukan gerakan sholat semampunya, walaupun hanya dengan kedipan mata, walaupun dengan isyarat hati. Sholat itu tetap hukumnya wajib. Kalau masih sadar gak sholat, tetap berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk menunjukkan pentingnya ibadah sholat, saya baca dalam kitab Irsyadul Ibad ada satu kisah tentang perempuan yang telah berbuat zina dan membunuh anak hasil zinahnya. Kemudian Nabi Musa murka, akhirnya mengusir perempuan pezinah itu. Tapi ketika Nabi Musa alaihi salam mengusir orang yang telah berbuat zina dan membunuh anak hasil zinahnya itu, maka Jibril turun, wahai Musa, sesungguhnya ada orang yang lebih buruk daripada dia. Kata Nabi Musa, apa ada orang yang lebih buruk dari orang yang sudah melakukan perbuatan zina dan membunuh anak hasil zinahnya? Kata malaikat Jibril, ada, yaitu tarikus sholah amidan muta'amidan, yaitu orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Jadi ini, dari kisah ini bisa memberikan satu pelajaran betapa sholat itu penting banget. Penting banget, jangan sampai ditinggal. Meninggalkan sholat disengaja, dengan sengaja, maka dosanya sangat besar, bukan dosa kecil. Oleh karena itu, kita harus menjaga sholat. Oke, ini sholat itu adalah ibadah yang sangat prinsip, kita gak boleh ninggalin sholat. Kemudian sholat itu juga ada kaifiyahnya, ada fikih sholat. Ada rukun-rukunnya, ada syarat sahnya, ada juga yang membatalkan sholat. Kemudian semua itu harus kita pelajari, Pak.
Itu yang disebut dengan ilmul hal. Afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama itu ilmu hal. Ilmu hal itu maksudnya gini Pak, ilmu yang harus kita kuasai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sehari-hari wajib sholat, maka ilmu tentang sholat itu ilmu hal, ilmu yang wajib kita pelajari. Kalau kita mau berangkat umroh dan haji, maka mempelajari manasik umroh dan haji itu termasuk ilmu hal. Oleh karena itu kedepannya kita harus mempelajari ilmu tentang sholat, rukunnya, syarat-syaratnya, dan yang membatalkan sholat. Dengan begitu mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya, karena la yuslihul amal bi ghairi ilm. Tidak akan baik satu amalan kalau tidak dibarengi dengan ilmunya. Jangan sampai kita udah capek-capek sholat ternyata sholatnya salah karena kita tidak paham rukun syarat sahnya sholat. Kita untuk masalah kaifiyah sholat, rukun, syarat sah, dan yang membatalkan sholat itu kita udah belajar dari kecil ya, dari kecil yang diajarkan oleh orang tua. Tapi kita sekarang sharing Pak tentang sholat apapun, mari kita obrolin sama-sama sambil santai. Mudah-mudahan dengan obrolan santai kita ini nanti bisa menjadi ilmu buat yang lain ya, dan itu bagian daripada jariah kita. Al ilmu yuntafa'u bih. Nggak mesti jadi guru, nggak mesti jadi ustadz. Ketika kita ngobrol santai seperti ini, kemudian ada hikmah, ada pelajaran yang bisa diambil untuk orang lain. Apalagi sekarang di era keterbukaan, obrolan begini kita bisa dilihat, bisa ditonton untuk orang lain, dan kita nggak usah malu untuk menyebarkan satu kebaikan. Karena orang yang maksiat saja udah nggak malu menunjukkan kemaksiatan dan dosanya. Kita nggak usah malu nanti dianggap gimana-gimana, nggak usah. Pokoknya kita harus pede, harus percaya diri, nggak usah sungkan-sungkan untuk menebarkan satu kebaikan. Tentu ada yang seneng, ada yang tidak seneng, biarin aja. Yang penting kita di jalur yang benar Pak. Silakan Pak, mau ngobrolin tentang sholat tentang apa, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz atas mukodimahnya mengenai sholat, di mana memang sholat menjadi ibadah yang paling utama di agama kita ya Pak Ustadz. Saya mau bertanya terkait dengan hakikat sholat Pak Ustadz. Ini mungkin banyak pertanyaan yang memang di dalam hati manusia masing-masing mungkin ada ya. Jadi banyak ustadz-ustadz atau banyak guru-guru yang menyebutkan, yang bilang itu kalau sebenarnya Allah itu kan sebenarnya secara hakikat tidak perlu ibadahnya manusia ya Pak Ustadz ya. Tapi kenapa manusia itu tetap diwajibkan sholat? Itu sih Pak Ustadz. Oh iya, bagus. Itu saya jawab, ada hadis qudsi Pak. Hadis qudsi di dalam kitab Nasoihul Ibad di halaman-halaman awal itu. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin, atau ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zaza fi mulki syai'a. Kalau wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh kalian dari bangsa jin dan manusia, dari awal sampai akhir semuanya jadi orang yang taat, semuanya jadi orang yang bertakwa, semuanya menjadi orang yang ahli sholat, semua itu tidak menambah keagunganku. Artinya memang betul Pak Imam. Jadi Allah itu sebenarnya nggak butuh dengan ibadah kita. Kita mau sholat, ya Allah Maha Agung, kita nggak sholat tetap Allah Maha Agung. Jadi keagungan Allah tidak bergantung kepada ketaatan seorang hamba. Kalau kita belajar filsafat misalnya, ada yang menyimpulkan gini, itu Tuhan menjadi Tuhan karena dianggap Tuhan oleh manusia. Kalau manusia nggak nganggap Tuhan, dia nggak jadi Tuhan. Itu filsafat begitu. Allah nggak begitu Pak. Semua manusia itu jadi orang baik, tidak menambah kebesaran Allah. Karena Allah kebesarannya sudah sempurna. Semuanya jadi orang yang tidak baik, semua ninggalin sholat, semuanya durhaka kepada Allah. Allah juga nggak kurang kebesarannya. Jadi betul Allah itu nggak butuh dengan ibadah manusia. Tapi kenapa Allah perintahkan manusia untuk ibadah? Tentu dasarnya adalah kasih sayang Allah.
Allah pengen hambanya mendapatkan kenikmatan di surga nanti, maka Allah uji dengan perintah-perintahnya, apakah dia menjadi hamba yang taat atau tidak. Tentu fa in ahsantum li anfusikum wala in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita, pun juga sebaliknya. Jadi Allah perintahkan kita sholat bukan karena Allah butuh dengan sholat kita, tapi justrulah kita yang butuh dengan sholat kita. Makanya dalam ibadah sholat itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ibadah sholat kita yang masih banyak kekurangannya tetap diterima oleh Allah, tentu dengan kasih sayangnya Allah. Maka kalau kita ibadah sholat diterima dengan kasih sayang Allah, seberapa kurangnya pun ibadah sholat, yang penting kita udah niat belajar, Pak. Yang dimaklumi itu orang yang sudah berusaha belajar. Tapi kalau misalnya tidak berusaha belajar, bagaimana kita akan mendapatkan rahmatnya Allah? Karena rahmat Allah juga Allah berikan kepada yang pantas menerimanya. Silakan Pak Komar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya ini mengenai sholat ya, yang mungkin ini yang sering terjadi sehari-hari, yang mungkin banyak orang yang melakukan juga. Nah, masalah sholat ini ketika kita sholat berjamaah terus kita ketinggalan, Pak. Nah, itu kan kadang ada beberapa yang misalkan ada ketinggalan, saya ikut makmum itu cuma 1 rakaat. Nah, yang 2 rakaat itu kan ada orang yang setelah itu kan berdiri lagi. Nah, itu rakaat 1-2-nya apakah dengan berdiri atau duduk, itu kan yang saya perlu kejelasan. Maksudnya yang benar yang mana? Kan ada juga ya kalau 2 diri langsung tasawuf akhir keduanya karena kurang 2 kan. Nah, itu menurut saya sangat penting karena banyak yang melakukan, ada yang duduk semua dua-duanya, ada yang berdiri terus juga keduanya duduk. Maksudnya yang benar tata caranya seperti apa, itu Pak Ustadz yang pertama. Yang kedua, nah ketika kita di perjalanan, kadang kan kita sholat berjamaah itu kadang kita orang lagi sholat nih tiba-tiba tepuk belakang ikut berjamaah. Nah, sedangkan ketika orang itu sedang sholat sunnah, nah hukum orang yang mengikuti dia sebagai imam, kadang-kadang dia sholat sunnah, kita wajib nih sangkanya mau sholat jamaah gitu kan. Padahal kita lagi sholat sunnah. Lagi sholat sunnah, itu seperti apa Pak Ustadz? Karena ini memang sering terjadi, cuma hukumnya itu seperti apa sih, itu aja sih Pak Ustadz. Tolong dijelaskan, makasih ya, Pak. Baik, ini pertanyaannya bagus banget. Tadi yang pertama poinnya apa Pak? Saya kok agak lupa. Poinnya tadi itu yang sholat ketinggalan Pak, berjamaah. Oh iya. Itu terkait pembahasan tentang makmum. Jadi ternyata memang Pak, menariknya itu yang harus menguasai fikih sholat itu bukan cuma imam. Makmum juga harus tahu fikih makmum. Nah, makmum itu dibagi menjadi 2, ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Makmum muwafiq itu makmum yang nggak ketinggalan, dia dapat takbiratul ulanya imam. Begitu imam takbir, dia udah siap di belakang imam dan ikut takbir setelah takbirnya imam. Itu makmum muwafiq, ikut rokaat pertamanya imam. Yang kedua itu makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan. Maka makmum masbuk itu sebenarnya dalam kondisi apapun dia menjumpai imam, mau imam lagi kondisi ruku, sujud, maka kalau kita mau jamaah jangan nunggu imam berdiri dulu. Dalam kondisi apapun kita menemui imam, kita langsung takbiratul ihram sambil sembari niat, kemudian kita ikut gerakan imam. Imam lagi sujud, kita langsung sujud. Nah, cuman yang harus jadi catatan adalah yang dihitung rokaatnya, artinya yang fatihahnya ditanggung oleh imam, itu adalah makmum yang ketinggalan tapi masih dapat rukunya imam Pak. Masih dapat rukunya imam itu Allahu Akbar, imam masih ruku, kita langsung ikut rukunya imam, itu rokaatnya udah kehitung Pak. Jadi kalau begitu nggak usah ditambah lagi, rokaatnya nggak usah ditambah. Atau misalnya bergabungnya di rokaat yang kedua berarti tinggal nambah 1 karena yang itunya sudah kehitung misalnya. Jadi patokannya itu adalah rukunya imam. Dan ini ada riwayatnya Pak, dan ini mungkin jarang dibahas ya. Riwayatnya itu adalah ini terkait tentang kenapa bacaan sholat yang lain takbiratul intiqal, takbir intiqal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi ketika yang tidal bacanya sami Allahu liman hamidah. Ini saya mau ceritain nih Pak.
Nanti bisa disimak juga untuk para pemirsa yang menyimak obrolan santai ini, yaitu satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lagi sholat berjamaah, kemudian Ali bin Abi Thalib tertinggal. Yang menyebabkan tertinggalnya Ali bin Abi Thalib itu bukan berarti Ali bin Abi Thalib jalannya pelan, malas-malesan, bukan. Tapi Ali bin Abi Thalib itu menghormati orang yang lebih sepuh. Rupanya ketika Ali bin Abi Thalib mau ke masjid sholat berjamaah, ada orang tua yang lagi jalan, dan Ali itu prinsipnya saya nggak boleh duluin orang tua yang berjalan. Ini soal adab, etika terkait tentang agamanya apa. Dan ternyata memang orang tua yang di depan Ali itu ternyata orang Yahudi, bukan ke masjid, bukan. Itu yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib telat. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib belum bergabung, itu ketika Rasulullah ruku, punggungnya Rasulullah itu ditahan oleh Jibril. Rasulullah itu nggak bisa bangun, Pak, ditahan oleh Jibril. Nah, terus begitu Ali datang, Ali mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu masih dapat rukunya imam, rukunya dengan Nabi, artinya nanti nggak usah ditambah lagi. Ketika Ali mengucapkan Alhamdulillah, Jibril itu melepas punggungnya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah baca, Pak, Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar hambanya yang telah memujinya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, itu sejarahnya, Pak. Kenapa yang tidak itu bacanya Sami Allahu liman hamidah gitu. Jadi selama masih dapat rukuknya imam, maka rokaat itu sudah terhitung. Nah, kemudian kadang-kadang suka ada, Pak, kejadian orang yang latah, dia makmum masbuk tapi imam salam, dia lupa ikut salam juga. Kalau dia ikut salam, bahkan sudah salaman juga, sudah ngobrol sedikit, itu nggak apa-apa, Pak. Ketika kita teringat kurang 2 rakaat lagi, tinggal berdiri saja, nggak usah diulang dari awal. Dan itu sejarahnya, kalau nggak salah saya pernah cerita ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat isya 1 rakaat, Pak. Udah cerita belum? Belum ya? Oh, berarti di tempat lain saya ceritanya. Jadi Rasulullah itu pernah sholat isya, jadi imam, sholat isyanya cuma 1 rakaat, Pak. Nah, begitu selesai Nabi salam, sahabat nggak ada yang berani, karena sahabat itu berpikir gini, jangan-jangan turun wahyu, sholat isya berubah jadi 4 jadi 1. Tapi ada seorang badui, namanya orang badui itu orangnya ya rada-rada selengean. Ya Rasulullah, apakah sholat isya udah berubah rokaatnya? Anda sholat isyanya 1 rakaat. Nabi, apa iya? Tapi Nabi tetap pulang, Pak, ke rumah. Tapi rupanya di rumah itu Nabi kepikiran, apa iya 1 rakaat? Nabi balik lagi ke Masjid Nabawi, wahai sahabat-sahabatku, Nabi nanyanya sama yang lain juga, emang bener tadi saya sholat isya 1 rakaat? Betul ya Nabi, kalau begitu tambahin 3 rakaat lagi. Kejadian ini banyak hikmahnya, Pak, dalam kajian ilmu fikih. Jadi ternyata itu jadi ilmu. Jadi kalau kita lupa, selagi teringatnya, dari lupa teringatnya itu belum terlalu lama, itu kita nggak usah ngulang dari awal. Tapi kenapa Nabi adalah jadi percontohan umatnya? Karena umatnya Nabi juga pelupa, Pak. Jadi kalau kita lupa, nyontohnya Nabi, karena Nabinya sengaja dibikin lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disyariatkan ada sujud sahwi gitu. Itu. Terus mengenai itu yang tadi misalkan kita ketinggalan sholat maghrib, kita cuma dapat 1 rakaat. Nah, yang 2 rakaat ini kan berarti kan kita harus ulangi Pak Komar dari awal. Ya, jadi kan sering kejadian ketika sholat maghrib kan 3 rakaat. Nah, kita dapatnya imam itu 1 rakaat, berarti kan kurang 2 rakaat tuh. Nah, itu yang saya pertanyakan. Rakaat pertama itu untuk penggantinya apakah setelah sujud langsung berdiri atau duduk? Kan ada yang mempraktikkan itu, ada yang dua-duanya pertama kedua sujud 1 terus bangun lagi terus baru tasyahud akhir kan. Nah, itu yang mana yang maksudnya yang benar itu seperti apa sih? Seperti apa sih? Jadi sebenarnya gini, Pak, kalau makmum masbuk itu kan misalnya sholat maghrib nih, kita jumpain imamnya tinggal 1 rakaat lagi kan, otomatis tinggal 1 rakaat lagi, kita baru rakaat pertama kita ikut tasyahud akhir dong, karena ngikutin imam. Nanti tasyahud akhir, berarti kan kita baru 1 rakaat, Pak, walaupun tasyahud akhir 1 rakaat. Nanti kan aturan di rakaat kedua ada tasyahud awal.
Jadi tasyahudnya bisa 3 kali Pak, kalau kondisinya seperti itu Pak. Berarti Itu duduk tasyahudnya dulu. bisa 3 kali. Tinggal. Tasyahud pertama karena ngikutin tasyahud imam karena kita ketinggalan. Yang kedua memang tasyahud awal, walaupun tasyahud awal juga hukumnya sunnah abad Pak. Ini harus diketahui para pemirsa semuanya. Jadi jangan dikira tasyahud awal itu wajib. Tasyahud awal bukan rukun. Jadi seandainya Pak Komar sholat zuhur itu jos ya, dari rokaat tasyahudnya cuma sekali aja, tasyahud akhir itu enggak apa-apa, itu sholatnya sah Pak. Tapi meninggalkan sunnah abad itu seperti orang yang cacat. Seperti kalau diibaratkan tubuh itu seperti orang yang tangannya buntung satu. Hidup dia tapi cacat. Sama orang yang sholat meninggalkan sunnah abad, sholatnya sah, tapi sholatnya tidak sempurna. Sunnah abad itu diantaranya itu tadi tasyahud awal, kunut dalam sholat subuh bagi yang meyakini kunut ya, itu sunnah abad. Makanya kalau kita, kenapa sih kita kalau subuh selalu kunut, padahal kan ada kelompok lain yang nggak kunut. Masalahnya bagi yang meyakini kunut itu sunnah abad, maka kalau sholat subuh nggak kunut, sholat subuhnya nggak sempurna. Makanya ketika meninggalkan kunut, baik lupa ataupun sengaja, maka disunahkan sujud sahwi. Gitu, bukan kita soal fanatik. Memang kalau dalam ibadah harus fanatik. Yang penting kita nggak boleh nyalain yang lain gitu. Memang harus fanatik. Kita yakin subuh kunut ya harus kunut terus. Tapi kita nggak boleh nyalain yang tidak kunut. Gitu. Ada lagi Pak? Mungkin ini pertanyaannya umum ya Pak ya. Ya. Mungkin sebagian orang juga merasakannya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana sih Pak caranya supaya kita tuh dapat yang namanya sholat yang khusyuk Pak, sholat yang memang membuat ibadah itu jadi obat untuk hati kita, obat buat spiritual kita lah Pak, tempat kita buat berbicara dengan Allah juga mungkin gitu so. Itu Pak Ustadz. Ya. Dek, mainnya jangan di sini Dek. Oke, kita akan coba membahas tentang bagaimana caranya agar sholat kita menjadi khusyuk. Tentu kekhusyuan itu tanpa pertolongan Allah juga susah Pak. Makanya Rasulullah itu ngajarin, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa min ainin la tadma'u. Ya Allah, aku berlindung darimu dari hati yang tidak bisa khusyuk dan dari mata yang tidak bisa nangis. Jadi kita minta kepada Allah untuk bisa khusyuk. Jadi berdoa, minta pertolongan Allah untuk bisa khusyuk. Nah, bagaimana kaifiyahnya? Itu ternyata juga banyak dijelaskan oleh ulama-ulama, di antaranya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu menyampaikan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bagaimana cara sholat biar bisa khusyuk. Di antara yang beliau ajarkan kepada kita, maka apapun bacaan sholat, maka pahami bacaan-bacaan sholat itu bisa membantu kita biar pikirannya nggak kemana-mana. Walaupun ya dengan begitu juga nggak jadi jaminan, tapi sekurang-kurangnya begitu. Tapi khusyuk itu dibagi dua Pak, ada khusyuk secara lahiriah, ada khusyuk secara batin ya. Sholat itu dua-duanya dituntut khusyuk lahir dan khusyuk batin. Khusyuk lahir itu gimana Pak? Khusyuk lahir itu kita kalau sholat, misalkan jadi makmum, kebetulan kita tidak di sop yang pertama. Jangan lihat pakaian yang dipakai oleh orang yang di depan kita, apalagi pakaian yang ada gambarnya, ada tulisannya. Ya, 212. Wah, ini aktivis FPI ini. Apa Biro Sableng? Biro Sableng. Jadi khusyuk lahiriah itu caranya dengan apa? Ketika kita sholat, fokuskan pandangan kita ke tempat sujud. Gitu. Itu khusyuk lahiriah. Ya, khusyuk secara batin ya kita kembali kepada makna ihsan Pak. Kita biar bisa khusyuk itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kita lagi sholat, seolah-olah kita melihat Allah ada di depan kita. Kalau enggak, sekurang-kurangnya kita meyakini bahwa sholat kita ditatap, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan untuk bisa ngerasain begitu nggak mudah ya Pak. Nggak mudah. Tapi kita khusyuknya orang awam Pak. Paling tidak saat kita niat takbiratul ihram, pikiran kita fokus.
Karena kadang-kadang pikiran ngelantur itu datang sendiri, Pak. Iya. Durasi waktu 5 menit sholat itu susah untuk benar-benar fokus. Paling tidak fokusnya kita orang awam itu adalah saat takbiratul ihram niat usolli fardhu subh, itu khusyuknya di situ. Masalah nanti kedepannya seterusnya itu nggak khusyuk nggak apa-apa. Tapi yang menarik adalah gini Pak Imam, di dalam Al-Quran wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena sungguhnya dua-duanya adalah berat. Sholat itu berat Pak, terkecuali orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu yang bagaimana? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk perspektif Al-Quran itu adalah orang yang melaksanakan sholat dan yakin sholatnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang yang sholatnya khusyuk itu orang yang sholatnya itu bakal ditanya oleh Allah. Walaupun pada prakteknya kita pikiran ngelantur ya. Pokoknya kita sholat dan kita yakin kita akan bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Kenapa? Makanya gini, orang yang istiqomah menjalankan sholat 5 waktu itu orang yang khusyuk. Khusyuk perspektif Al-Quran, karena dia yakin kalau nggak sholat berdosa. Karena dia yakin suatu saat nanti dia akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan semuanya. Jadi khusyuk itu kalau dalam tinjauan ilmu fikih kan fokus. Kita fokus bahwa kita sedang menghadap Allah. Tapi pikiran itu liar, maka kadang-kadang suka datang sendiri. Makanya gini Pak, tidak disunahkan ketika kita sholat merem. Karena apa? Karena kalau merem, Lampung yang jauh kebayang. Iya. Jadi biasa aja. Yang disunahkan itu ketika kita sholat menatap tempat sujud kita. Makanya sajadah juga bagusnya jangan sajadah yang bergambar. Apalagi gambarnya gambar Ka'bah. Kenapa? Nanti kita berimajinasi itu kok Ka'bahnya menyon, Ka'bahnya jelek banget gitu. Jadi yang bagus polos Pak, bagus polos. Ya nggak ada salahnya dengan gambar Ka'bah, nggak ada salahnya dengan karpet yang bercorak macam-macam. Ini masalahnya di pikiran kitanya Pak. Kadang-kadang kalau ada gambarnya, ada apanya itu, pikiran kita jadi ini loh, kok ini kok Ka'bahnya kayak gitu jelek banget. Bukannya kita khusyuk fokus bacaan sholatnya, malah pikiran kita ngomentarin gambar gitu. Jadi termasuk baju Pak, walaupun kita boleh pakai baju apa aja, tapi yang disunahkan itu bajunya polos. Dan selain polos, yang paling baik itu untuk sholat bajunya warna putih Pak. Pecinya putih, bajunya putih, sarungnya putih. Kalau bisa sempaknya juga putih, karena dalamnya putih. Itu sunnah. Jadi pakai yang terbaik itu, warna yang paling disukai oleh Rasulullah itu putih. Setelah putih hijau. Kalau kita terus-menerus pakai warna hitam, termasuk peci nih, peci hitam terus, itu khilaful aula Pak, itu kurang bagus Pak. Hatta finna'al, bahkan dalam bab sendal tuh Pak, yang tuh sendalnya hitam tuh, nanti sekali-kali pakai sendal yang warnanya jangan hitam Pak. Hatta finna'al, na'lun itu kan artinya sendal. Apalagi pakaian yang kita pakai sholat Pak, nggak apa-apa sewaktu-waktu kita pakai hitam, tapi jangan sering-sering, karena Rasulullah itu pakai jubah hitam itu saat Fathul Makkah Pak. Tapi yang sering dipakai oleh Rasulullah itu putih. Tapi ingat, itu juga sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan baik, bagus, utama. Tapi kalau nggak dilakukannya nggak apa-apa. Kita yang senantiasa pakai baju putih nggak usah nyalain yang pakai hitam, nggak apa-apa. Itu kan cuma sunnah saja. Kita beragama itu jangan kaku. Bahkan ada riwayat gini, ini terakhir ya, takutnya panas juga Pak Imam, tapi nggak apa-apa biar sehat ya. Sekalian berjemur Itu ada riwayat begini, apa tuh, terkait tentang apa kok saya kok lupa ya, yang masalah apa sih tadi itu, kita lagi ngomongin apa Pak tadi Pak? terakhir tuh warna ya, hitam. Oh iya, soal warna ya, saya ingat sekarang. Jadi ada sahabat yang namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu kan sahabat yang, kalau nggak salah Ibnu Mas'ud itu anak angkatnya Rasulullah SAW ya, anak angkatnya Rasulullah. Jadi Ibnu Mas'ud itu pernah sholat, tapi nggak pakai baju yang ideal Pak. Bahkan jubah sorbannya yang biasa dia pakai sehari-hari pas mau sholat dilepas. Ibnu Mas'ud hanya mengenakan kain saja, kain yang menutupi aurat tentunya.
Tapi sholatnya bukan di rumah, di masjid. Membuat sahabat yang lain jadi janggal. Hei Ibnu Mas'ud, kenapa kamu kan sholat kok pakainya cuman begitu? Ibnu Mas'ud bilang begini, saya melakukan sikap seperti ini untuk menjadi ilmu, untuk menjadi pelajaran bahwa pakaian yang dipakai untuk sholat itu nggak harus ideal. Kenapa? Kalau ideal tentu begitu harus. Karena gini, orang itu kan menjalankan aktivitasnya masing-masing. Orang yang lagi bertugas sebagai polisi boleh sholat dengan seragam polisinya. Yang lagi security, lagi tugas security boleh sholat dengan seragam security-nya. Artinya sholat itu pada prinsipnya yang penting kita menutup aurat. Tentu kalau kita lagi kondisinya memungkinkan, maka pakailah pakaian yang ideal, yang pantas. Dalilnya apa? Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang terbaik ketika kita ke masjid. Tapi kan kadang-kadang kita dihadapkan dengan satu kondisi, waduh, pakaian kita najis ini, hanya sarung yang bersih dan suci. Maka boleh sebenarnya kita pakai sarung saja, walaupun ininya kebuka, walaupun di depan umum nggak apa-apa, karena auratnya laki-laki itu ma baina surrah wa rukbah. Tapi itu jangan jadi kebiasaan, karena sholat itu bagusnya ya pakaian yang pantas. Tapi kepantasan itu beda tempat beda. Iya, kepantasan itu beda tempat beda. Kata orang Indonesia pakai batik itu ya resmi, bagus gitu. Tapi kalau orang Arab kepantasan itu pakai gamis kan gitu. Tapi yang jelas Nabi itu kan diutus di tengah-tengah masyarakat yang sudah berkebudayaan. Kebetulan memang Arab itu kebudayaannya jubah sorban. Tapi yang menjadi inti itu adalah putihnya, Pak. Walaupun nggak jubah sorban, yang penting putihnya, kokohnya putih, sarungnya putih, pecinya putih. Dan putih itu nggak identik dengan haji. Kamu belum haji kok pakai peci putih, kayak Pak Haji aja. Nggak ada dalilnya itu. Putih itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau mengenakan jubah nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau nggak punya, yang penting kokohnya putih, sarungnya putih. Gitu itu dalilnya, ilbasu min thiyabikumul bayadhu fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum. Pakailah pakaianmu yang berwarna putih, karena pakaian putih itu adalah sebaik-baik pakaianmu. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah orang matimu dengan kain kafan yang putih. Gitu. Silakan Pak Kamal. Sudah cukup ya? Ya, mudah-mudahan obrolan santai kita seputar sholat bisa memberikan satu pencerahan dan pelajaran bagi kita semua, dan itu mudah-mudahan menjadi jariah kita, Pak. Jadi kalau kita ngobrol ilmu, mudah-mudahan ini mendapatkan pahala sehebat kita menjalankan sholat sunnah 1000 rakaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam kitab Tanhikul Qaul, babnya itu bab ilmu. Terima kasih Pak Komar, Pak Imam. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Pun juga yang melihat video ini, mudah-mudahan rezekinya dilapangkan. Jadi ngelihat videonya dari awal sampai akhir, Pak. Mudah-mudahan berkah untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah.